cerita horor India dimohon merapat. Film Bollywood yang ini tak mungkin diragukan lagi kengeriannya. Dalam proses penggarapan film, salah satu aktor mengaku jika ia mendapat gangguan dari makhluk astral. Sang sutradara Banu Pratap Singh mengatakan jika film ini didasarkan pada peristiwa nyata yang terjadi di Mumbai 2011 silam. Kala itu, sebuah kapal kontainer MV Wisdom terdampar dan terjebak di dalam lumpur berpasir di lepas pantai Juhu. Semenjak kehadiran kapal itu, kejadian aneh mulai meneror warga sekitar. Apakah kali ini manusia Vrindavan akan menang melawan iblis? Berikut ceritanya. Film dimulai dengan seorang ibu bernama Vandaya yang sedang merekam putrinya, Mira. Sementara sang kapten kapal adalah suami Vandaya. Pada Februari 2001, keluarga bahagia itu merayakan ulang tahun anaknya di atas kapal. Gadis yang berusia 3 tahun itu tampak selalu memeluk boneka kesayangannya. Setelah acara tiup lilin, Mira melihat sesuatu di balik pintu. Ia mengikuti sesuatu itu yang terus mengajak Mira untuk ikut dengannya. Dengan membawa boneka, gadis mungil itu tersenyum dan berjalan ke lorong. Ia digendong oleh makhluk itu beberapa kali hingga bonekanya terjatuh. Saat Mira akan mengambil bonekanya, makhluk tak kasat mata itu menyeret Mira ke dalam kegelapan dan film pun dimulai. Mumbai, Juni 2012. Prithvi sedang menonton kartun Krishna di rumahnya. Ia memandangi foto mendiang istrinya. Prithvi teringat saat ia memberanikan diri untuk menculik Sapna. Dibantu temannya, Prithvi menikahi pujaan hatinya secara diam-diam. Dalam pernikahan tersembunyi itu, Sapna berkata jika dirinya tengah hamil. Ya, Prithvi kembali mengingat kenangannya saat ia melihat foto Sapna mencium kening Megha, anak mereka berdua. Megha tumbuh menjadi anak yang cantik dan pintar. Gadis kecil itu sering bermain telepon dari gelas plastik dan benang. Hari-hari mereka selalu dilalui dengan penuh kebahagiaan hingga suatu hari adegan berganti. Di malam yang gelap diiringi hujan lebat, Prithvi, petugas pertahanan negara bagian kelautan dan perkapalan, berhasil membuka kedok perdagangan wanita yang disembunyikan di dalam sebuah kontainer. Prithvi menyelamatkan para tawanan itu dan membebaskan mereka. Saat ia berjalan menyusuri lorong, Prithvi bertemu dengan ABK kapal dan terjadilah pertikaian. Prithvi yang bersendirian nampaknya cukup kuat untuk mengalahkan 3 ABK kapal itu. Keributan itu menarik perhatian polisi setempat dan Prithvi menyerahkan kasus penyelundupan terbesar di Mumbai pada pihak berwenang. Sementara itu, Rias, atasan Prithvi, menjemputnya di TKP. Ia meminta Prithvi untuk lebih berhati-hati dalam mengambil sikap. Rias berkata jika ia sudah memberikan laporan terkait dugaan human trafficking pada Bea Cukai dan tugas Kementerian Pertahanan bagian kelautan cukup sampai di situ. Biar pihak Bea Cukai yang meneruskan laporan Rias. Namun, Prithvi berkata jika penanganan yang lamban dan birokrasi yang panjang tidak akan menyelamatkan para tawanan. Dari beberapa kasus sebelumnya, mereka tidak pernah bisa membebaskan para tawanan meskipun sudah memergokinya. Itulah alasan mengapa Prithvi nekat menolong para tawanan itu sendirian. Rias mengantar rekan kerjanya itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Prithvi beristirahat sejenak di atas sofa. Tali telepon gelas plastik di sebelahnya terlihat ditarik. Prithvi mengambil gelas itu dan berbicara pada anaknya yang telah lama meninggoy. Megha bertanya mengapa tangan ayahnya itu diperban. Prithvi meminta Megha untuk segera tidur, jika tidak ibunya akan marah. Megha pun bergegas tidur dan keadaan kembali sunyi. Semenjak ditinggal mati anak dan istrinya, Prithvi sering berhalusinasi tentang keberadaan mereka berdua di rumahnya. Kondisi itu sengaja ia biarkan agar dirinya tidak merasa kesepian. Bahkan, Prithvi merasa senang dengan halusinasi yang selama ini dialaminya. Di tempat lain, seorang pria sedang beristirahat di depan pantai Juhu, Mumbai. Tiba-tiba, pria itu melihat kapal besar yang berlabuh secara perlahan menuju bibir pantai dan adegan berganti. Esok harinya, kantor Kementerian Pertahanan bagian kelautan itu pun tuai banyak pujian.
Mereka mendapat penghargaan karena telah mengungkap kasus mafia besar terkait perdagangan manusia. Beberapa media turut meliput prestasi dibalut dengan adegan heroik Prithvi semalaman. Meski demikian, Pak Menteri menegaskan jika tugas mereka akan menjadi lebih berat, karena dalam setiap tindakan yang diambil akan selalu ada konsekuensinya. Tak lama kemudian dilaporkan bahwa sebuah kapal bernama Seabird telah terdampar di pantai Juhu. Di dalam kapal itu tidak ditemukan adanya manusia. Dapat dipastikan jika kapal itu adalah bangkai kapal yang terlantar. Segera Prithvi, Rias, dan Pak Menteri meninjau lokasi terdamparnya kapal Seabird. Pak Menteri menugaskan Rias dan Prithvi untuk menangani kapal itu. Ia meminta mereka untuk segera menderek kapal ke pelabuhan terdekat. Namun karena air pantai sedang musim surut, Rias meminta waktu untuk menunggu air pasang. Malam harinya, pria yang pertama kali melihat kapal terdampar itu mengajak pacarnya Jyoti untuk bermain di sana. Mereka berkejar-kejaran dan bermain peta umpet di dalam kapal yang sangat besar itu. Jyoti bersembunyi di dalam loker. Ia menelpon pacarnya sembari menakut-nakutinya. Ia meminta pacarnya itu untuk mencari di mana dirinya berada. Tiba-tiba ponsel Jyoti terjatuh. Saat ia mengambil ponselnya, di belakang Jyoti sudah ada hantu wanita yang berdiri dan memandanginya. Saat sang pacar tiba di loker itu, ia menelpon ponsel pacarnya dan mendengar ada getaran. Pria itu membuka lokernya satu persatu. Saat ia membuka loker Jyoti, hanya ada ponsel Jyoti yang tergeletak di lantai. Tiba-tiba, pria itu melihat kekasihnya di gondol demit. Ia berbalik arah dan adegan berganti. Semua pemberitaan nasional berisi tentang kondisi terkini kapal Seabird yang terdampar. Prithvi dan beberapa petugas lainnya memeriksa isi di dalam kapal itu. Sementara Rias meminta bawahannya untuk memeriksa ke dalam air di bibir pantai guna memastikan agar kapal bisa segera disingkirkan. Ia berkata jika kapal harus segera diderek sebelum Pak Menteri Agni Horti pensiun. Sementara Prithvi masuk ke dalam kapal untuk melakukan observasi. Saat memasuki sebuah lorong yang gelap dan kotor, Prithvi tak sengaja menginjak boneka dan menimbulkan suara nyanyian mengerikan dari boneka itu. Setelah mematikan suara boneka itu, Prithvi kembali melanjutkan investigasinya. Ia masuk ke dalam sebuah ruangan menuju ke dek mesin. Pintu menuju ruang mesin itu dikunci rapat dan bahkan tak bisa dibuka. Saat Prithvi keluar dari ruangan itu, terlihat bayangan hantu merangkak dengan sangat cepat di belakangnya. Prithvi melihat ke arah bayangan itu. Tanpa ia sadari, ada hantu wanita yang menempel di dinding kapal dan merangkak berbalik ke arah lain. Prithvi kembali melanjutkan perjalanan. Ia masuk ke dalam kamar penumpang. Saat ia membuka gorden, senternya terjatuh ke bawah kasur. Ia membungkuk untuk mengambil senternya itu. Namun boneka yang ditemuinya di bawah kembali terlihat. Saat Prithvi akan mengambilnya, boneka itu bergeser menjauhi tangan Prithvi. Ia mengambil kayu, namun boneka itu sudah hilang dari tempatnya. Di belakang kembali terdengar suara boneka itu yang ternyata sudah tergeletak di lantai. Malam harinya, Prithvi makan bersama Rias di restoran. Mereka membicarakan tentang pekerjaan yang ditugaskan pada mereka. Rias berkata jika mereka harus segera memindahkan kapal itu. Rekan kerjanya yang bernama Patel mengaku telah melihat hantu di dalam kapal itu. Prithvi cukup tertarik dengan hal itu karena ia pun mengalami hal yang aneh selama berada di dalam kapal. Namun, Rias tak mempercayainya dan berkata jika rumor tentang hantu hanya akal-akalan untuk menurunkan harga jual bangkai kapal itu. Setelah makan, Prithvi kembali ke rumahnya. Ia lagi-lagi memandangi foto istri dan anaknya. Tiba-tiba, foto di dinding kamarnya terjatuh hingga kacanya pecah. Saat ia melihat ke tangannya, ternyata Prithvi memegang boneka yang ia lihat di kapal. Sontak, ia terkejut hingga jatuh ke lantai dan seketika itu boneka menghilang. Dalam adegan ini dijelaskan bahwa Prithvi mengalami halusinasi yang cukup parah sehingga ia sendiri tak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Hari berikutnya, Prithvi kembali ke dalam kapal itu bersama Rias. Sementara Rias ditelepon temannya,
Prithvi masih menginvestigasi isi loker dalam ruangan itu. Di sana, ia menemukan beberapa dokumen dan beberapa kaset film. Rias masih mengomel karena mendapat laporan jika dek B mengalami kebocoran diesel dan tentu berbahaya karena bisa mencemari pantai. Mereka keluar dari ruangan itu, namun Prithvi kembali mendengar aktivitas di dalam kapal. Ia masuk ke sebuah lorong dan pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Saat ia memasuki pintu itu, ruangan terlihat masih bagus dan bersih. Ia membuka ponselnya untuk mengambil gambar. Saat ia memotret isi ruangan itu, tiba-tiba ia melihat seorang pria kru kapal duduk di atas sofa. Seketika itu, ruangan menjadi gelap dan kotor sebagaimana seharusnya. Prithvi keluar ke balkoni. Di pintu itu tertulis dek C. Saat ia keluar dan memeriksa, seorang kru kapal terjun dari dek begitu saja. Namun saat Prithvi memeriksa di bawah dek C, tak ada satupun orang di sana dan Prithvi pun terjatuh hingga melukai kakinya sendiri. Rias membawa Prithvi untuk beristirahat sejenak di rumahnya. Istri Rias bernama Nilofer memberikan obat dan minuman untuk teman kerja suaminya itu. Setelah dimarahi Rias karena selalu ceroboh, Prithvi menunjukkan ruangan yang telah ia potret sebelumnya. Anehnya, hasil jepretannya itu tak lain hanya sebatas ruangan kapal yang kotor dan usang. Rias tak tertarik lagi dengan cerita Prithvi dan kembali berkata jika kapal itu harus segera dipindahkan. Ponsel Rias kembali berdering. Ia mendapatkan tekanan cukup besar dari atasan dan beberapa pihak lainnya. Mereka keberatan dengan adanya kapal pesiar di bibir pantai. Keberadaan kapal itu menimbulkan keresahan bagi warga sekitar. Sepulang dari rumah Rias, Prithvi mengunjungi tempat servis elektronik untuk memperbaiki kaset film yang ditemukan di kapal. Prithvi memutar kaset itu di rumahnya. Terlihat seorang perempuan memainkan kameranya untuk merekam kondisi di dalam kamarnya di kapal. Wanita itu berkeliling dan menunjukkan beberapa barang di dalam kardus. Video terakhir yaitu kondisi si wanita yang kesakitan seperti baru saja dipukuli, dan terlihat sebuah pelabuhan yang entah terletak di mana. Prithvi cukup kebingungan dengan isi video itu. Malam itu, Nilofer menelpon dan berkata jika Prithvi lebih baik menemui Profesor Joshi yang merupakan peneliti hal-hal yang berbau supranatural. Setelah mendapat telepon itu, Prithvi segera menuju ke kantor Pak Joshi. Begitu dia memasuki kantor Profesor Joshi, mesin pendeteksi hantunya mengeluarkan bunyi bip. Profesor mengklaim bahwa ada roh jahat di sekitar Prithvi. Namun, Prithvi tidak percaya pada hantu. Ia memiliki keyakinan jika apa yang dilihatnya selama ini adalah efek dari penyakit halusinasinya. Ia sengaja tak meminum obatnya agar bisa terus berhalusinasi bertemu dengan istri dan anaknya. Prithvi kembali teringat dengan kejadian masa lalu yang merenggut nyawa anak dan istrinya. Kala itu mereka asik bermain arum jeram. Prithvi memakaikan pelampung untuk orang dewasa ke tubuh Megha. Sementara Sapta berkata jika pelampung itu agak terlalu besar untuk ukuran anak-anak. Namun Prithvi tak menghiraukan perkataan istrinya dan tetap mengajak mereka untuk bermain arum jeram. Hingga saat kapal mereka terbalik, istri Prithvi terbawa arus sungai yang sangat deras dan kepalanya terbentur batu. Sementara Prithvi meraih pelampung yang dipakai Megha, namun kakinya terjerat tanaman. Karena pelampung itu kebesaran, tubuh mungil Megha terseret kuatnya arus sungai dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sebagai seorang ayah, Prithvi sangat menyesal atas tindakan yang dilakukannya dan membuat trauma hingga kena mental. Sang profesor ternyata memiliki pengalaman yang sama dengan Prithvi. Ia mengatakan jika 15 tahun yang lalu, dirinya mengalami kecelakaan tunggal dan menewaskan istri dan anaknya. Joshi berkata jika dirinya pernah mencoba bunuh diri, namun ia tetap hidup sampai saat ini. Setelah mengalami masa sulit, akhirnya Profesor Joshi mendalami ilmu regresi, ilmu hitam, dan paranormal untuk memulihkan diri dari trauma dan teror bayang-bayang arwah keluarganya. Setelah mendengar hal itu, Prithvi cukup terkesan dan mulai percaya pada Joshi. Prithvi berkata jika akhir-akhir ini ia melihat bayangan orang-orang yang tak ia kenali. Joshi berkata jika bayangan orang tak dikenal itu bisa roh yang akan memberikan pertanda.
तेरी गर्लफ्रेंड मुझे क्यों कॉल करती है रोजाना? Hari berikutnya, dua pemuda terlihat berjalan-jalan di tepi pantai. Mereka adalah petugas kebersihan pantai dan menyingkirkan ribuan sampah yang tergeletak di sana. Saat pria itu menyingkap sampah-sampah itu, terlihat sosok mayat Jyoti yang setengah membusuk. Temuan mayat itu ramai diberitakan awak media. Bahkan, kemunculan mayat itu semakin membuat warga geram dan mempertanyakan kinerja Menteri Kelautan. Rias menjelaskan pada Pak Agnihotri jika saat ini mereka tidak memungkinkan untuk menderek kapal itu ke laut dikarenakan dalamnya ujung kapal yang terjerembab di bawah pasir berlumpur. Namun, Agnihotri tak mau mendengar keluhan apapun yang terjadi di lapangan dan meminta Rias untuk segera menyingkirkan kapal itu. Malam harinya mereka menemui Jolly, seorang saudagar kapal. Prithvi menanyakan mengapa ruang mesin ditutup rapat. Jolly menjawab jika ruangan itu berhantu dan sebaiknya mereka tak masuk ke dalam dek mesin. Jolly berkata jika kapal Seabird memiliki riwayat yang mengerikan. Banyak penumpang yang hilang dan mati secara misterius. Hingga pada Februari 2001, seluruh awak kapal Seabird menghilang hanya dalam waktu semalaman. Para pekerjanya pun banyak mendapat teror makhluk astral di dalam bangkai kapal itu. Rias tampak menyangkal dan tak percaya dengan cerita hantu. Jolly hanya bisa menggelengkan kepala dan mencoba meyakinkan Prithvi tentang ceritanya itu. Esok harinya acara penderekan kapal dilakukan. Meski air masih surut, mereka nekat menarik kapal itu. Awalnya kapal Seabird mulai bergerak perlahan, namun karena dalamnya lumpur di bawah pasir, kapal itu kembali terhenti dan membuat kapal penderek mogok. Saat mesin kapal kecil itu mati, Prithvi melihat ada pria yang tenggelam di dasar laut. Ia segera menyelam untuk menyelamatkan pria itu. Saat ia berhasil membawa pria yang tenggelam, Prithvi melihat sosok gadis wanita di sebuah lubang kapal. Rias panik dan meminta krunya untuk menarik Prithvi. Sesampainya di rumah sakit, Rias membenarkan jika ada orang yang tenggelam. Namun, ia kembali menasihati Prithvi jika Prithvi tidak bertanggung jawab untuk menyelam. Ada pihak lain yang bisa menyelamatkan nyawa pria tenggelam itu. Tak mendengarkan ocehan Rias, Prithvi bertanya apakah wanita itu selamat. Rias kini menjadi bingung karena tim penolong hanya membawa satu pria dan tak ada wanita yang tenggelam di dekat pria itu. Prithvi meyakinkan jika ia melihat seorang wanita di dalam kapal. Wanita itu melihat ke arah Prithvi dan masuk ke dalam kapal. Rias menasihati Prithvi untuk berobat ke dokter jiwa dan mengingatkannya agar minum obat agar tidak terlalu sering berhalusinasi. Malam harinya Prithvi kembali mendapatkan teror tepat jam 2.30. Ia bermimpi kejadian naas saat istri dan anaknya mati. Di arum jeram itu, kapal terbalik dan kepala Sapna terbentur batu sedangkan Megha terseret arus sungai. Seketika Prithvi terbangun dari tidurnya. Ia melihat kaki Sapna yang berlumuran air sungai. Hantu istrinya itu menyalahkan Prithvi karena membawa mereka pada sebuah petaka. Bahkan anaknya, Megha, terus menyalahkan ayahnya atas kejadian yang menewaskannya itu. Dua hantu itu berkata jika mereka ingin hidup kembali seperti sedia kala. Seketika wajah Sapna dipenuhi dengan darah yang mengalir deras. Dan Prithvi terbangun dari mimpi buruknya. Malam itu, ia menelpon Rias untuk kembali ke dalam kapal sebelum kapal itu dipindahkan. Ia berkelana di dalam kapal itu untuk menyelamatkan gadis yang diyakini terjebak di dalam kapal. Prithvi membuka ruang mesin yang tersegel dengan menggunakan kapak. Di dalam ruangan itu, ia mencari keberadaan seseorang di sana. Saat ia menuruni tangga, besi yang berkarat itu tak mampu menopang tubuhnya dan jatuh ke bawah. Prithvi merangkak naik dengan sekuat tenaga. Ia kembali melihat boneka di dekat pintu ruang mesin. Padahal sebelumnya tak ada apapun di dekat pintu. Prithvi berteriak siapa orang yang ada di balik pintu. Tiba-tiba penampakan mengerikan itu membuat Prithvi terjatuh ke dasar ruang mesin. Ia pun pingsan di dalam kapal itu. Selang beberapa saat, Rias mencari Prithvi di rumahnya setelah menerima panggilan tak terjawab. Mengetahui Prithvi sudah tak ada di dalam rumah, Rias segera pergi ke kapal mangkrak itu. Prithvi tersadar dari pingsannya.
Ia berada di sebuah jembatan penghubung mesin kapal. Ia berlari dan mencoba untuk menyalakan senter di ponselnya. Saat ia memeriksa ruangan itu, kakinya tersandung handycam. Entah milik siapa handycam lawas itu, namun Prithvi membawa barang itu bersamanya. Ia kembali berlari untuk keluar dari ruangan itu. Saat ia menemukan pintu dan membukanya, ternyata wala, bangkai pria yang bermain peta umpet pun ketemu. Meski takut, Prithvi menaiki tangga yang ada di depan mayat itu dan kembali mencari cara untuk naik kembali ke dek. Akhirnya, Prithvi sudah berada di atas kapal dan berteriak meminta bantuan. Sementara di luar kapal, hujan melanda cukup deras. Rias kesulitan untuk mencapai kapal karena air sedang pasang. Ia meminta anak buahnya untuk mencari cara agar ia bisa masuk ke dalam kapal itu. Prithvi berlari ke ruangan lain. Ia melihat satu pintu dengan handle yang terus bergerak sangat cepat. Seketika itu, Prithvi merasakan ada seseorang di ujung lorong. Terlihat seorang wanita menunduk di lorong itu dan mulai mengangkat kepalanya dengan gerakan yang mengerikan. Wanita itu mencoba menunjukkan amarahnya. Benda-benda di sekitaran berterbangan dan wanita itu pun berteriak sangat kencang. Dari handle pintu yang bergerak itu, ternyata Rias sedang mencoba untuk membuka pintu itu. Seketika mereka berdua dikejar oleh hantu wanita mengerikan tersebut. Hingga akhirnya Rias dan Prithvi berhasil keluar dari kapal dan lolos dari kejaran hantu itu. Hari berikutnya Rias terlihat tak enak badan. Rias mulai berpikir untuk menyerah mengemban tugas kapal mangkrak itu. Sementara Prithvi masih menginvestigasi asal-usul kapal tersebut. Ia memutar isi rekaman video dari handycam yang ia temukan malam lalu. Terlihat seorang anak bernama Mira merayakan ulang tahunnya di atas kapal. Setelah menonton videonya, Prithvi mencuci muka di wastafel kamar mandi. Sebelum ia meninggalkan kamar mandi, cermin tiba-tiba retak. Prithvi memeriksa retakan cermin di kamar mandinya itu dan tiba-tiba Prithvi segera menyalakan lampu dan semua tampak normal. Bahkan retakan di cermin itu pun menghilang. Prithvi kembali ke meja dan menuliskan nama-nama yang ada dalam video itu. Ia melanjutkan menonton isi rekaman video tersebut. Terlihat beberapa orang berdiri sejajar dan secara bersamaan menceburkan diri ke dalam laut. Hari berikutnya, Prithvi membawa video itu dan menunjukkannya pada Profesor Joshi. Prithvi menunjukkan catatannya, di mana beberapa orang mengaku pernah melihat hantu anak perempuan berusia 8 tahun, sedangkan yang ia lihat bersama Rias berkisar usia 13 hingga 14 tahun. Prithvi semakin yakin jika wanita di dalam kapal itu bukan hantu ataupun halusinasinya. Wanita di kapal itu adalah manusia hidup yang tumbuh di dalam kapal itu sendirian. Rias membentaknya dan berkata jika sangat tak mungkin seorang anak tumbuh sendirian di dalam kapal bahkan hingga 10 tahun lamanya. Rias berkata jika wanita yang ia lihat sama sekali tak seperti manusia. Profesor Joshi berkata jika memang ada manusia di dalam kapal itu, maka kemungkinan besarnya adalah jasad wanita itu telah dikuasai iblis. Dari iblis, wanita itu diberi makan dan memiliki kemampuan di luar nalar manusia. Prithvi tetap kekeh untuk mengeluarkan gadis itu dari dalam kapal sebelum kapal itu dimusnahkan. Meski Rias menentangnya, Prithvi berkata jika tak ada orang lain yang mampu menolong anak itu kecuali dia seorang. Sementara Pak Joshi berkata jika Prithvi tak akan mampu membawa gadis itu keluar. Prithvi terus mencari tahu asal-usul roh yang memasuki gadis itu. Untuk membawanya keluar dari kapal, gadis itu harus memiliki keinginan dari dalam dirinya sendiri untuk diselamatkan. Setelah perbincangan itu, Prithvi meminta rekan kerjanya, Sunder, untuk mencari daftar penumpang yang menaiki kapal itu terakhir kali. Prithvi juga menemui Rias untuk meminta bantuan dalam memecahkan misteri gadis cilik bernama Mira. Namun, Rias sudah kapok berhadapan dengan hantu itu lagi dan meminta Prithvi untuk menghindari kasus itu. Ia kembali berkata jika jin dan roh jahat bukan wewenang mereka. Rias meminta Prithvi untuk fokus pada pekerjaan utamanya saja karena gadis yang mereka lihat di kapal itu belum tentu juga manusia. Perdebatan itu cukup membuat Prithvi marah karena Rias mulai mengungkit anak dan istri Prithvi. Akhirnya Prithvi memutuskan untuk memecahkan misteri itu sendirian. Malam harinya saat ia menuliskan kronologis kejadian di kapal Seabird, pintu rumahnya diketuk.
Ia membuka pintu namun tak ada orang di sana. Prithvi masuk kembali ke rumahnya dan gelas plastik milik Megha sudah tergeletak di bawah kakinya. Saat ia mengambil gelas itu, tiba-tiba pintu di belakangnya membuka. Prithvi balik badan dan membawanya ke tempat dan dimensi lain. Megha meminta ayahnya untuk mendekat padanya. Prithvi berjalan menuju ke putrinya itu dan tiba-tiba ia terkejut hingga terjatuh ke lantai. Prithvi mencoba meyakinkan diri jika semua itu tidaklah nyata. Pagi harinya, Prithvi mendapat beberapa lembar kertas yang merupakan daftar nama penumpang kapal Seabird selama 10 tahun terakhir. Ia menghubungi semua penumpang yang berada di waktu yang sama dengan gadis cilik bernama Mira. Dari sekian banyak orang, mereka mengatakan jika orang yang dimaksud telah meninggal, bahkan ada juga yang mengatakan penumpang kapal itu menghilang. Saat akan pulang ke rumahnya, Prithvi mendengar suara jentikan jari. Suara itu mirip seperti yang ia dengar saat berada di ruang mesin kapal Seabird. Saat ia menoleh ke belakang, ternyata ya, itu hanyalah suara jentikan tangan Pak Satpam. Sesampainya di rumah, Prithvi kembali memutar kaset rekaman video di kapal Seabird. Ia melihat seorang pria yang mirip dengan hantu di kapal itu. Dan adegan berganti masuk ke dalam kapal. Di ruang paling bawah, seorang gadis bernama Mira ternyata memang benar adanya. Ia masih hidup dengan cara hidup yang tak biasa. Dari kejauhan, terdengar suara auman dan satu ikan terlempar di hadapan Mira. Gadis itu bertahan dengan memakan ikan yang diberikan oleh roh jahat. Di waktu yang bersamaan, Prithvi menemui Profesor Joshi. Ia menceritakan kisah yang ada di dalam video itu. Prithvi mengemukakan dugaannya jika ada hal jahat yang sengaja disembunyikan di dalam kapal itu. Pria kekar itu berkata jika Mira harus segera diselamatkan sebelum kapal itu dipindah tangankan. Pak Joshi kembali memperingatkan Prithvi jika tak mudah mengusir roh jahat. Nyawa Mira dan nyawa Prithvi yang akan menjadi taruhannya. Namun Prithvi merupakan orang yang terpilih untuk menjadi media karena ia selalu melihat Mira dan bahkan bertekad kuat untuk menyelamatkannya. Entah, tak ada angin, tak ada hujan, Rias tiba-tiba muncul dan meminta maaf pada Prithvi. Ia berkata menyesal telah berkata kasar dan menyakiti hati sahabatnya itu. Rias berjanji akan membantu Prithvi dalam memecahkan kasus wanita di kapal Seabird. Ternyata Rias sudah dihubungi oleh Oman, pelabuhan sebelum Seabird kembali ke India. Dan ternyata memang benar jika pada tahun 2001 seluruh awak kapal bunuh diri massal. Pada tahun 1998, kapal Seabird ditangkap di pelabuhan Oman karena menyelundupkan banyak benda ilegal. Kapal itu ditahan di pelabuhan Oman selama 3 tahun. Karena urusan diplomatik, akhirnya para awak kapal dibebaskan. Dari pelabuhan Oman, Rias memperoleh daftar nama para awak kapal dan memperoleh satu nama perempuan bernama Vandana. Rias berkata jika perempuan itu adalah satu-satunya yang selamat dari pembantaian kapal Seabird. Segera, Prithvi dan Joshi mendatangi gereja tua di mana Vandana tinggal. Di dalam gereja itu, Vandana terlihat sibuk menyalakan lilin dan tak menghiraukan orang lain yang datang. Prithvi memutar video rekaman Mira dan Vandana saat berada di kapal. Seketika itu, Vandana menghentikan aktivitasnya dan menemui mereka. Prithvi memperkenalkan diri dan memperkenalkan Pak Joshi pada Vandana. Prithvi berkata jika Mira masih hidup dan terjebak di dalam kapal. Mendengar kenyataan itu, Vandana terhenyak dan membisu. Pelan-pelan, Prithvi meminta Vandana untuk menceritakan kejadian naas di kapal yang ditumpangi waktu itu. Vandana pun menceritakan kisahnya saat berada di dalam kapal. Sambil nangis sesenggukan, Vandana berkata jika banyak hal ilegal yang terjadi di dalam kapal Seabird. Semua awak kapal terlibat dalam kegiatan melanggar hukum itu. Terdapat satu ruang rahasia yang disembunyikan untuk meletakkan barang-barang selundupan. Hampir tak mungkin ada orang yang bisa menemukan kamar rahasia itu. Selain narkoba, mereka juga membawa emas dan barang antik dari museum. Siapapun awak kapal yang melawan akan ditenggelamkan di tengah lautan. Sebagai istri kapten kapal, Vandana sering diperlakukan kasar oleh suaminya. Pria itu terus menyiksanya hingga suatu malam Vandana memutuskan untuk terjun ke dalam laut.
Dari belakang, awak kapal bernama Amar menarik tubuhnya dan menyelamatkan Vandana. Ternyata selama ini Amar selalu memperhatikan Vandana. Ia mengaku jatuh cinta pada istri kaptennya itu. Saat Vandana babak belur dipukuli suaminya, Amar selalu menemui diam-diam untuk mengobati semua luka di tubuh Vandana. Hubungan gelap mereka semakin berkembang hingga Vandana hamil dan melahirkan Mira. Sang kapten bahkan tak tahu jika Mira bukanlah anak kandungnya. Namun karena sangat bahagia, kapten berhenti memukuli Vandana dan berubah menjadi suami yang penyayang. Sementara Vandana mulai muak dengan penyelundupan ilegal yang selalu ditutup-tutupi. Ia meminta Amar untuk mengumpulkan bukti penyelundupan dengan cara merekam semua aktivitas tersembunyi itu. Hingga pada suatu malam, Amar dipergoki oleh awak kapal lainnya dan ia pun disiksa sedemikian berat. Tubuhnya diikat menggunakan rantai dan disiksa hingga mati. Setelah menceritakan hal itu, Vandana berkata jika mungkin Mira bersembunyi di ruang rahasia. Segera mereka pergi ke kapal itu untuk mencari keberadaan Mira. Mereka sampai di bangkai kapal itu saat malam menjelang. Karena berbahaya bagi Vandana untuk masuk ke dalam, Prithvi memberikan walkie-talkie pada Vandana dan meminta wanita itu untuk memandu perjalanan mereka menuju ke ruang rahasia. Prithvi, Rias, dan Joshi bergegas masuk ke dalam dan berjalan menuju ke ruangan itu. Teror kembali terjadi. Saat mereka turun ke dek mesin, tiba-tiba alat pendeteksi hantu milik Joshi berbunyi. Seketika itu, Prithvi didorong oleh makhluk tak terlihat dan terjatuh ke dasar kapal. Pintu menuju tangga itu pun tertutup dan terkunci dengan sendirinya membuat Rias terjebak di lantai atas. Joshi mengajak Prithvi untuk segera pergi meninggalkan Rias. Sementara Rias diteror oleh makhluk mengerikan itu hingga ia terjatuh beberapa kali. Saat ia memeriksa di atas kepalanya, tiba-tiba hantu wanita itu merangkak di langit-langit entah menuju kemana. Prithvi menghubungi Vandana untuk meminta petunjuk arah menuju ke ruang rahasia. Vandana berteriak agar mereka masuk ke ruang yang dipenuhi drum oli. Alat pendeteksi hantu kembali berdering, sementara Vandana melihat bayangan Mira kecil di depannya. Vandana berlari meninggalkan walkie-talkie untuk mengejar anaknya Mira. Sementara itu, Prithvi dan Joshi sudah berada di ujung jalan. Vandana berusaha memutar kail pintu yang tertutup dan saat pintu itu terbuka, ternyata pintu di sisi lainnya ikut membuka. Prithvi dan Joshi segera masuk ke ruangan itu. Di luar kapal, Rias membuka kran diesel agar Prithvi memiliki bahan bakar untuk mengkremasi jasad mayat-mayat yang tertinggal di kapal itu. Joshi segera meminta Prithvi untuk mencari letak jasad Amar. Seketika itu, drum oli melayang sendiri dan hampir menimpa Joshi. Dari belakang muncul sosok hantu perempuan dan langsung menyerang mereka berdua. Hantu Mira itu mencekik leher Prithvi dan menerbangkannya ke udara. Sementara Vandana berjalan mendekati mereka sembari menyanyikan kidung anak-anak. Mira sepertinya tahu jika ibunya berjalan mendekatinya. Ia melepaskan leher Prithvi dan menghilang begitu saja. Prithvi melihat Vandana dari ujung pintu dan meminta wanita itu untuk keluar dari kapal karena sangat berbahaya berada di sana. Tiba-tiba Prithvi kembali ke masa lalu kapal itu. Ia melihat tubuh Amar yang sudah penuh luka. Vandana mendekati Amar seraya berkata jika dirinya telah hamil anak Amar. Dengan senyum bahagia, Amar ditusuk berkali-kali hingga mati. Ternyata Vandana lah yang membunuh Amar. Ia berkata jika dirinya tak tega melihat Amar disakiti. Selain itu, ia sudah bahagia dengan suaminya yang sudah berubah sikap. Ia juga tak ingin hubungannya dengan sang suami kandas apabila Amar membuka rahasia. Setelah mengetahui kebenaran itu, Prithvi tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dendam yang belum terbayarkan harus segera diselesaikan. Saat Vandana mencari putri kecilnya, tiba-tiba ia dihempas oleh makhluk itu lagi. Auman suara Amar terdengar memenuhi ruangan. Hantu Amar pun muncul dengan wajah yang sangat mengerikan. Ia berteriak dengan penuh amarah dan membanting Prithvi untuk menyingkir dari hadapan Vandana. Saat tubuhnya terjepit badan kapal, Prithvi melihat jasad Amar yang tergantung di atap kapal. Sementara itu, Vandana meminta maaf atas kehilafan yang ia perbuat pada Amar. Seketika itu, Amar pun tersenyum.
ia berteriak dan membunuh Vandana dengan keji. Vandana mati seketika dan Amar menjadi semakin kuat. Prithvi naik ke atas untuk mencari jasad Amar. Di tengah jalan, ia dihadang roh jahat itu dan mencekiknya. Pak Joshi muncul dan membacakan mantra untuk menghentikan Amar. Namun, kekuatan roh jahat itu tak bisa ditandingi dan membuat Joshi terpental. Prithvi melemparkan kapak di tangannya, namun kapak itu menembus tubuh Amar dan membuat gesekan di tiang besi hingga diesel yang mengapung di air terbakar. Amar yang masih penuh amarah mencekik leher Prithvi. Tanpa disadari, api yang membara itu berhasil membakar jasad Amar dan roh jahat itu pun musnah. Prithvi segera bangkit dan mencari Joshi dan Mira. Ia berayun dengan besi untuk sampai ke tempat Mira. Segera Prithvi menggendong Mira ke bawah air agar tidak terbakar. Di dasar kapal itu ternyata ada ruangan kosong yang dimaksud dengan ruang rahasia. Di ruangan itu ada lubang yang menganga dan Prithvi berhasil menyelamatkan Mira melalui lubang itu. Hingga akhirnya 9 Juli 2012 kapal Seabird berhasil diderek dan dikembalikan ke pelabuhan. Beberapa hari setelahnya Mira diketahui berada di rumah Prithvi. Pria yang hidup sendiri itu pun memutuskan untuk merawat Mira seperti anak kandungnya sendiri. Karena sudah terlalu lama hidup di dalam kapal sendirian, Mira harus belajar menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya. Dengan sabar, Prithvi mengajari Mira untuk makan spaghetti menggunakan garpu. Saat malam tiba, lampu mulai berkedip. Terlihat ada bayangan yang melintas cepat di dalam rumah Prithvi, dan film pun berakhir. Meski genre horor belum banyak yang sukses di Bollywood, namun film ini berhasil mematahkan belenggu khas Hollywood yang kental dengan tarian dan drama tak berkesudahan. Karena serial debut direncanakan dalam sebuah bentuk serial, adegan mid-credit di akhir film ini mungkin adalah pembuka untuk film bagian kedua. Ada kemungkinan di film kedua nanti, Prithvi kembali menerima teror dari arwah yang merasuki Mira. Namun, apakah sequel keduanya nanti masih berhadapan dengan kapal angker Seabird? Kita nantikan sequel selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.